Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Ibu dosen, mohon izin rekan-rekan, izin mempresentasikan materi agama yang berjudul Kepemimpinan Kristen. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Muda Praja, Jimmy Timbul Theophilus, NPP 310069, kelas H6. Saya akan mengawali dari pengertian kepemimpinan Kristen. Kepemimpinan Kristen adalah sistem kepemimpinan yang dimotivasi oleh kasih dan disediakan khusus untuk melayani guna mencapai tujuan Allah. Kemudian untuk kepemimpinan Kristen tersebut memiliki beberapa konsep. Yang pertama, dipilih dan ditetapkan Allah. Penjelasannya sebagai berikut. Apakah pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk? Seorang bisa dilahirkan dengan bakat kepemimpinan, namun akan efektif bila dibentuk dengan adanya kesempatan, latihan dan pengalaman. Dalam kepemimpinan rohani, selain bakat dan pembentukan, ada faktor panggilan dan penetapan Allah untuk memimpin. Contohnya Musa. Yang kedua, adanya kerinduan atau beban untuk memimpin. Penjelasannya, seorang pemimpin rohani adalah orang yang menyadari adanya beban tugas dan tanggung jawab terhadap umat Tuhan, sehingga mereka bersedia berkorban, bahkan menderita demi menjalankan kehendak Allah dalam pelayanan. Contohnya Nehemia atau Martin Luther. Yang ketiga, mengutamakan fungsi bukan jabatan. Seorang pemimpin rohani harus berfungsi menjalankan tugas pelayanannya dengan rajin dan setia, bukan mengutamakan pangkat atau jabatan. Selanjutnya, penjelasan mengenai pandangan Alkitab mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan yang berhasil dalam perspektif Kristen, Alkitab memaparkan tokoh-tokoh yang berhasil antara lain Yusuf yang tertulis di Kejadian 41 ayat 37 sampai 45. Di situ dituliskan ia sangat berhasil menjadi perdana menteri. Dalam kepemimpinan Yusuf, ia berhasil menjadikan Firaun sebagai pemilik dari seluruh Mesir. Selain itu, kitab Keluaran 18 ayat 1 sampai 27 merupakan pasal tentang kepemimpinan dan lahirnya sebuah kepemimpinan Musa atau nasihat mertuanya Yitro yang sangat cemerlang, yaitu adanya lahirnya metode kepemimpinan yang cemerlang dan cerdas. Nah, di sini pemimpin harus menjadi teladan. Keteladanan sangat penting bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang berintegritas adalah seorang pemimpin yang dapat menjadi teladan bagi orang lain, baik dalam keluarga maupun dalam pekerjaan yang dipimpinnya. Dan ini mutlak bahwa seorang pemimpin untuk menjadi teladan bagi orang lain. Kita tahu bahwa dalam kepercayaan iman kita, pemimpin yang menjadi teladan itu ialah Yesus Kristus, baik dari apa yang telah dilakukannya selama ia berada di bumi. Selanjutnya, sedikit keluar dari materi, saya akan mengangkat satu kasus kepemimpinan yang menyimpang. Salah satu kasusnya itu ialah kasus yang sangat viral, yaitu kasus EKTP. Kasus pengadaan EKTP menjadi salah satu kasus korupsi yang paling fenomenal. Kasus yang menyeret mantan Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto ini telah bergulir sejak 2011 dengan total kerugian negara mencapai 2,3 triliun. Setidaknya ada sekitar 280 saksi yang telah diperiksa KPK atas kasus ini dan hingga kini ada 8 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, di sini ada satu contoh kasus yang dimana telah banyak merugikan banyak masyarakat tanpa mempertimbangkan kepentingan orang lain. Di situ sudah melanggar konsep kepemimpinan yang sudah saya jelaskan di awal tadi, yang dimana dengan banyaknya kerugian yang dialami negara, di sini terlihat bahwasannya seorang pemimpin tersebut tidak memiliki kasih di dalam hatinya, sehingga ia rela melakukan korupsi yang tidak lagi memikirkan bagaimana nasib orang lain. Nah, pendapat dan rekomendasi saya mengenai kasus tersebut, sekalipun kasus ini
viral, mungkin menyimpang dari judul yang saya ambil, yaitu kepemimpinan Kristen, sekalipun tokoh tersebut bukanlah tokoh dari yang memiliki keimanan Kristen, namun dia juga adalah seorang yang pernah memimpin suatu instansi di pemerintahan. Hal tersebut tidak layak untuk dicontoh ataupun diterapkan dalam pemerintahan, sebab sudah banyak kerugian yang dilakukannya, dan tentu saja tidak ada lagi kasih yang ada dalam dirinya sehingga rela melakukan korupsi sebesar itu. Nah, sekian yang bisa saya presentasikan mengenai kepemimpinan Kristen. Kurang lebih presentasi ini saya mengucapkan terima kasih. Mohon izin Ibu dosen, mohon izin rekan-rekan. Shalom.